Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sadaqallahul azim. Hadratil mukarramin wal mukarramat, para bapak dan ibu jamaah majelis tahlil 40 hari telah berpulang ke rahmatullah, Ibunda almarhumah Ibunda Haja Ipah binti Bapak Haji Hasbi. Kita doakan almarhumah diampuni segala dosa-dosanya, diterima seluruh amal ibadahnya, dan dijadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Amin ya rabbal. Wabil khusus juga yang sama-sama kita hormati keluarga besar orang tua kita almarhum Bapak Haji Nawar bin Haji Nisan, anak-anak, mantu, cucu semuanya ya. Wabil khusus Bapak Pardi selaku yang paling tua ya. Seluruh putra-putri almarhum Bapak Haji Nawar, kita doakan semuanya biar sehat panjang umur, dijadikan anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Wabil khusus juga para guru-guru kita yang ikut hadir pada malam hari ini, Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Zarkasih, Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Nur Jamal, Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Hidayatullah, Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Samad, Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Iwan. Kita doakan para guru-guru kita semuanya Allah beri kesehatan, Allah kasih panjang umur, dan terus bisa berbagi ilmunya kepada kita semua. Para bapak, ibu, hadirin dan hadirat sekalian, jamaah majelis tahlil yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Malam hari ini alhamdulillah almarhumah Ibu Hajah Ipah sudah kembali menghadap Allah. Sudah 40 hari beliau sudah meninggalkan dunia, sudah berada di alam barzah, alam transit, alam istirahat, sampai menunggu waktunya yaumil qiyamah. Orang transit itu Pak ya, orang ngasoh itu tergantung tempat transitnya, enak apa sengsara Pak ya. Sama kayak kita pergi terbang naik pesawat transit ke negara anu ya. Kalau lagi negaranya bagus ya tempat transit apa? Enak Pak ya.
Kalau negaranya lagi apa? Kacau balau, ya ampar-amparan Pak ya. Almarhumah Ibu Hajah Ipah ini istirahat, transit ngasoh sebentar. Makanya kita doain, Allahumma gfir laha, ya Allahumma ja'al qabraha raudhatan min riyadil jannah. Ya Allah, jadikan kuburnya taman daripada taman apa? Surga. Jadi kalau Ibu Hajah Ipah Pak istirahatnya di taman surga, betah, udah nggak pengen pulang, udah nggak pengen balik lagi, udah nggak jerit-jeritan. Ya, kalau orang kafir gitu Pak, kalau mati dia akan jejeritan, dia akan berjanji, ya Allah balikan saya lagi ke bumi, saya pasti akan bersedekah. Begitu Pak. Jadi yang diminta begitu tuh. Kalau orang yang banyak dosanya di alam transit, dia minta sama Allah, minta dikembaliin lagi ke dunia, dia akan berjanji mau apa? Bersedekah. Bukan janji mau pergi haji, mau pergi umrah, bukan. Bukan mau sholat, bukan. Tapi mau pengen apa? Sedekah. Jadi sedekah itu Pak penting, bisa menenteramkan kita di dalam kubur. Ya, zakat, infak, sedekah. Orang-orang yang jejeritan di alam kubur, dia minta dikembaliin lagi ke dunia, pengen rajin sedekah. Tuh. Nah ini udah di dunia kita, romanannya bol kuning butut gasir. Ya Pak ya. Kenapa? Bol butut gasir Pak. Pelitnya ke bol-bol. Ada yang minta jariah, bilangnya Pak, lagi nggak ada duit. Sedekah, infak, enggak Pak. Nah ini yang bisa menenteramkan kita di mana tuh? Di alam kubur Pak ya. Kita yang masih hidup nih. Para bapak dan ibu, hadirin dan hadirat sekalian, orang yang paling sukses Pak ya, orang yang paling berhasil itu bukan orang yang banyak hartanya, bukan. Bukan orang yang jabatannya banyak, kedudukannya dihormati, banyak followersnya. Kalau kata sekarang tuh ya, orang sekarang banyak apa tuh? Followers ya, banyak pengikutnya. Itu bukan orang sukses, bukan. Siapa yang sukses? Orang yang sukses adalah orang yang kalau mati, matinya husnul khotimah. Tuh Pak. Buat apa? Jabatannya breron, matinya sul khotimah. Nauzubillah. Buat apa hartanya berlimpah, tapi tidak membuat dia bahagia, tidak membuat dia husnul khotimah ketika mati, maka itu bukan orang sukses. Nah, kira-kira kita yang masih hidup nih Pak, mau sukses apa mau kagak? Nah, mau pengen berhasil apa kagak? Kalau pengen sukses, ada 3 yang harus kita lakukan. Ya, orang yang mati husnul khotimah, ada 3 poin nih yang harus kita minta sama Allah. Yang pertama, ya dal jalali wal ikram amisna ala dinil Islam. Tuh Pak, ya Allah matikan saya dalam keadaan beragama Islam. Dah nggak boleh tawar-tawar lagi tuh. Kalau ada orang Pak yang mati bukan dalam keadaan beragama Islam, maka dia orang yang paling merugi. Paling merugi. Allah sudah pesan, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Itu dari Allah tuh, dari Al-Quran. Jangan engkau matikan kami ya Allah kecuali kami mati dalam keadaan beragama Islam. Auzubillah Pak ya.
kalau kita sampai mati tidak beragama Islam. Boro-boro Pak, kuburannya, tempat transitnya nyaman, boro-boro. Ya, lagi digotong aja Pak, lagi digotong jenazahnya. Ini kalau orang banyak dosa nih mati ya. Jenazahnya digotong, dia udah jejeritan. Kata dia sambil digotong, dia berbicara, mau dibawa kemana saya ini, mau dibawa kemana? Jejeritan Pak. Dia nggak mau dikuburin. Saya mau dibawa kemana ini? Ya, saking aja tuh Pak, Allah kasih yang gotong kagak denger, yang gotong kagak melihat. Coba kalau yang gotong denger Pak, ya dibuang tuh kerandanya Pak ya, ya kan? Yang digotong Pak, yang dalam keranda jejeritan, mau dibawa kemana saya, mau dibawa kemana saya. Semua makhluk Allah mendengar jeritan jenazah itu Pak. Binatang dengar, pepohonan dengar, malaikat dengar, cuma manusia yang Allah tidak kasih dengar. Mau dibawa kemana? Kenapa Pak? Karena orang itu sudah Allah kasih gambaran. Nih, kasih video. Nih, tempat Anda nanti besok di kuburan. Makanya dia nggak mau. Beda ketika orang yang mati dalam keadaan beriman, mati dalam keadaan beragama Islam, mati membawa amal soleh, dia sudah minta buru-buru dikuburin. Cepetan kuburin, jangan ditunda lama-lama. Begitu Pak. Ya, digotong aja Pak, dia udah minta buru-buru. Kenapa Pak? Karena dia sudah dikasih gambaran tempat transitnya itu jauh lebih enak daripada tempat dia ditinggal dunia. Nih bapak-bapak saya tanya, kalau besok mati Allah kasih tuh kuburannya taman-taman surga, apa mau besok panjang umur terus sampai 50 tahun lagi? Pilih yang mana Pak? Mau tetap hidup 50 tahun lagi tapi mati besok ya, besok mati tapi dapat apa tuh? Taman surga. Mau pilih mana tuh? Mau pilih mati besok Pak. Karena yang namanya dunia Pak, senikmat apapun, seenak apapun, itu hanya sesaat. Ya, kata orang tidur di hotel enak Pak ya. Tapi banyak orang Pak tidur di hotel alergi. Iya, kemarin saya bawa jamaah umroh 83 orang Pak. Ada 2 bintang tuh. 1 bus bintang 5, 1 bus bintang 3. Yang namanya orang kampung Pak ya. Disuruh tinggal hotel bintang 5. Pagi-pagi sarapan nyari nasi nggak ada. Kata dia, Pak Ustadz, kagak betah saya di sini mah katanya lah orang sarapan kagak ada nasinya, roti lagi sama keju sama telur Pak ya. Saya bilang, Bu, kalau bintang 5 emang kalau sarapan nggak ada, alanya ala internasional. Masih enakan bintang 3 katanya, ketemu terong, ketemu sayur asem, ketemu sayur lodeh, begitu Pak. Nah itu, jadi mana dunia tuh begitu tuh. Satu sisi di mata orang bintang 5 enak, tapi ternyata apa? Tidak ada orang yang tidak merasakan enak. Ya, beda dengan apa? Surga. Nah, para bapak dan ibu sekalian, almarhumah Ibu Hajah Ipah ya, beliau ini sudah enak Pak, mati dalam keadaan beragama Islam, mati dalam keadaan beriman, tempat transitnya udah enak, raudhah min riyadil apa? Jannah. Masya Allah Pak, luar biasa. Makanya ini Pak, target kita semua, kita selalu berdoa minta sama Allah, tawaffana muslimin wa alhiqna bis salihin. Tuh Pak, itu kan doa dari Allah tuh, ayat dari Al-Quran ya. Tawaffana muslimin, ya Allah wafatkan saya dalam keadaan beragama Islam. Kumpulkan saya ya Allah bersama orang-orang yang soleh. Nah almarhumah Pak sudah ketemu.
sama orang-orang soleh, suaminya sudah ketemu, ya, saudara-saudaranya yang sudah pulang kampung juga sudah ketemu, dia lagi bercengkrama, ya, reunian. Alhamdulillah tempatnya sama-sama apa tuh? Enak, Pak ya. Apalagi diiringi doa. Doa malam pertama sampai malam ke-7, 40 hari ini masih didoain. Besok 100 hari didoain. Dikirimi doa. Kuburan almarhumah, Pak, bukan hanya terang seperti sekarang ini, Pak. Tambah terang cahaya Al-Quran, cahaya maulid Nabi, cahaya zikir dan doa. Masya Allah, Pak, itu semua akan menerangkan kuburan almarhumah. Ya, nih buat kita semua, Pak ya, yang masih hidup. Pokoknya minta sama Allah, ya dal jalali wal ikram amitna ala dinil Islam. Kalaupun saya mati, ya Allah matikan dalam keadaan beragama Islam. Jangan sampai mati di luar daripada agama Islam. Ini na'udzubillah. Makanya doa ini diajarin oleh siapa, Bu? Pak, dalam teks Ratibul Haddad dia. Kalau kita baca Ratibul Haddad tuh, ya dal jalali wal ikram amitna ala dinil Islam. Bahkan sampai diulang berapa kali itu? 7 kali, Pak, itu 7 kali ya. Dalam doa lainnya, Pak, Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawil Haddad juga mengajarkan doa supaya mati dalam kan husnul khotimah. Allahumma khtim lana bil Islam, wakhtim lana bil iman, wakhtim lana bil khair, wakhtim lana bis sa'adah, wakhtim lana bi husnil khatimah. Ini doa dari Imam Habib Abdullah bin Alawil Haddad. Apa kata beliau, Pak? Ya Allah, tutup ajal kami dalam keadaan beragama Islam. Tutup ajal kami, ya Allah, dalam keadaan beriman. Tutup ajal kami, ya Allah, dalam keadaan melakukan kebaikan. Ya. Betapa banyak, Pak, orang lagi mabok-mabokan mati. Lagi nyekel minum apa? Bir mati. Banyak itu, Pak. Banyak. Lagi nyolong mati. Nyolong kesetrum mati pisan di situ. Pak ya. Banyak juga, Pak, lagi berzina di atas perut jablay dia apa? Mati, Pak ya. Nauzu. Makanya kata Imam Habib Abdul Manadir, Allah makhtim lana bil khair. Ya Allah, tutup ajal kami dalam melakukan kebaikan. Lagi tahlil begini, Pak, mati. Enak itu. Lagi baca Quran mati. Lagi sholat mati. Ya, lagi pergi haji, pergi umrah apa tuh? Mati. Itu namanya orang yang mati husnul khotimah. Maka di ujung doa ini kata Imam Habib Abdullah bin Alawil Haddad, Allah makhtim lana bis sa'adah. Ya Allah, tutup ajal kami dalam keadaan bahagia. Wakhtim lana bi husnil khotimah. Tutup ajal kami, Allah, di ujung ajal kami dalam keadaan melakukan kebaikan yang baik-baik. Ya, jangan sampai, Pak ya, nauzubillah. Makanya ada doanya, Pak, Allahumma inna na'udzubika min su'il khotimah. Min su'il khotimah. Ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada mati dalam keadaan apa? Su'ul khotimah. Nah, ini tuh yang pertama yang bisa menyebabkan kita mati apa? Husnul khotimah. Yang kedua, Pak, agar kita bisa mati husnul khotimah, kerjakan ibadah yang kita lakukan pahalanya spektakuler, pahalanya besar, pahalanya banyak. Coba Bapak pilih-pilih dah, pilih-pilih. Kira-kira ibadah apa yang pahalanya besar? Ngerjainnya sesaat, Pak ya, tapi dia punya pahala apa tuh? Besar. Iya, pahalanya banyak. Kalau orang yang bisa melakukan ibadah yang pahalanya banyak, pekerjaannya sedikit, maka orang itu tanda-tanda mati husnul khotimah. Contoh, Pak, baca Quran. Ya, baca Quran kan ringan, Pak ya.
Pahalanya kan dihitung per huruf, Pak. Bukan per surah, bukan. Per huruf. 1 huruf 10 apa? Kebaikan. 1 huruf 10 kebaikan. Kalau kita baca alif lam mim sudah 30 kebaikan. Bagaimana kalau kita baca surah Al-Ikhlas? Berapa huruf tuh Al-Ikhlas? Bagaimana kalau kita baca sampai 1 Quran? Masya Allah, Pak. Dikali 10 kali lipat kebaikan. Kerjaannya ringan, pahalanya apa tuh? Besar. Ya. Apalagi, Pak, kalau ayat Al-Quran ini dibaca, dipakai buat sholat. Sholatnya pun sambil berdiri. Maka 1 huruf Al-Quran itu pahalanya berapa, Pak? 100 kebaikan. Ya, 1 huruf 100 kebaikan. Jadi kalau Bapak sholat nih, habis waladolin ya, kan kita disunahkan baca apa tuh? Surah ya. Semakin panjang, banyak ayat-ayat setelah waladolin kita baca, maka semakin banyak dia punya keuntungan pahala sunnahnya. Kadang-kadang kan kalau sholat surahnya apa, Pak? Rakaat pertama apa? Ul ya. Rakaat kedua Ulhu. Johor itu, asar itu, maghrib itu ya. Begitu nggak, Pak? Bagus nggak tuh? Bagus. Dibanding yang kagak apa? Baca. Kalau dia mau pengen banyak, Pak, pahalanya, boleh nggak diulang-ulang? Rakaat pertama kulya 10 kali balik. Rakaat kedua kulhu 10 kali balik. Karena yang dihitung pahalanya oleh Allah 1 huruf 100 kebaikan. Tuh. 1 baca Quran. Yang kedua, contoh yang ringan, Pak, sholat. Ini sholat, Pak. Sholat kan kata Nabi, inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati. Sholat itu urusan dihisab pertama kali pada hari kiamat. Jadi nanti kita semua, Pak ya, ketika hari kiamat yang ditanya Allah, berapa banyak kekayaan lo? Bukan. Berapa banyak lo punya amal sedekah? Bukan. Tapi yang ditanya, yang dihisab oleh Allah adalah sholat. Fa in sholahat faqad anjaha wa aflaha. Kalau orang itu sholatnya bagus, sholatnya rajin, nggak ada yang dia tinggalkan, maka dia sukses, berhasil tuh. Bahkan red lain, fa in sholahat sholahat kullu. Kalau sholatnya bagus, maka amal-amal lain ikut apa tuh? Bagus. Jadi amal yang lain, Pak, sedekahnya, infaknya, jariyahnya, ibadah-ibadah yang lain, Pak ya, itu bisa ikut bagus kalau dia sholatnya apa tuh? Bagus. Kenapa, Pak? Sholat ini menjadi, sholat ini menjadi pahalanya yang apa? Spektakuler. Coba Bapak lihat. Perintah Allah dalam Al-Quran banyak nggak? Banyak. Ada sholat, ada zakat, ada haji, ada umroh, Pak ya. Ada macam-macam. Tapi coba Bapak cek. Perintah Allah yang langsung dari Allah, apa itu? Sholat. Tidak melalui malaikat Jibril, tidak. Perintah sholat turun, Nabi diundang oleh Allah. Di surah apa? Isra wal Mi'raj. Berangkat Nabi dari Masjidil Aqsa menuju Sidratul Muntaha, bertemu dengan Allah di Sidratul Muntaha, pulang dari Sidratul Muntaha, perintah sholat yang Nabi terima. Maka sholat menjadi amal yang paling apa tuh? Paling besar pahalanya. Ya, kalau ada orang yang ninggalin sholat, maka bisa dia dihukumi apa tuh? Kafir. Waman taraka sholat faqad kafara. Barang siapa yang sengaja ninggalin sholat, kata Nabi nih, waman taraka sholat muta'ammidan faqad kafara. Siapa orang yang sengaja ninggalin sholat, maka dia dihukumi sama dengan orang kafir.
Karena sholat itu perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa Pak ciri perintah Allah yang langsung Pak? Pertama, perintah itu sangat penting. Apalagi dipanggil Pak sama Allah ya. Ini ada bupati nih, wali kota, Bapak Tri Adianto Pak. Dapat surat yang nganterin sama kurir, dipanggil ke istana. Ditinggal nggak semua agenda di kota Bekasi? Ditinggal Pak. Karena perintah dari istana penting. Penting, gitu Pak. Jadi semua ayat Al-Quran yang Allah langsung perintah, berarti perintah itu sangat apa? Penting. Ya, jangan disia-siakan perintah yang penting. Padahal kita apa ya? Bisa leha-leha, nyantai-nyantai Pak ya. Sholat mantar dulu, sholat mantar dulu Pak ya. Nauzubillah. Kalau perintah itu penting Pak, setiap perintah yang penting, nih yang kedua Pak, setiap perintah yang penting itu pahalanya besar. Pahalanya besar. Setiap perintah yang penting. Dan yang ketiga Pak, kalau pahalanya besar, maka dalam perintah itu ada indikator cepat dikabul doa kita. Jadi kalau pengen doa-doa kita cepat dikabul, salah satunya apa tuh? Sholat. Ya Pak ya, makanya Bapak kalau lagi sujud terakhir kan itu termasuk waktu yang paling apa tuh? Mustajab untuk berdoa. Karena melalui sholat, doa kita cepat dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Pak ya. Nah, perintah Allah yang berikutnya Pak, yang dari Allah apa tuh Pak? Nah ini yang malam ini Pak. Wabil walidaini ihsana. Jadi berbakti sama kedua orang tua Pak, itu adalah perintah Allah. Ya, berbakti sama kedua orang tua adalah perintah apa? Allah. Kalau perintah Allah berarti apa? Penting. Berarti berbakti sama orang tua itu sangat penting. Kalau sangat penting Pak, berbakti sama orang tua berarti pahalanya apa? Besar. Kalau pahalanya besar, berarti doa-doa anaknya cepat dikabul Allah. Coba Pak, kita pretel ini satu-satu. Ya. Kenapa berbakti sama kedua orang tua itu pekerjaan penting Pak? Pertama itu perintah Allah. Coba Bapak lihat ayatnya. Wa'budullah wala tusyriku bihi syai'a wabil walidaini ihsana. Sembahlah Allah, kata Allah dalam Al-Quran. Wa'budullah, sembahlah Allah, jangan engkau sekutukan Allah dengan apapun, dan berbaktilah sama kedua orang tua kamu. Artinya apa Pak? Perintah menyembah Allah sejajar Pak, sederetan dengan perintah berbakti sama kedua orang tua. Ya, artinya kalau ada anak ibadahnya rajin, sholatnya rajin, infaknya rajin, sama tetangga baik, sama saudara jauh baik, tapi sama orang tuanya enggak perlu Pak, ibadahnya sia-sia. Kenapa? Karena perintah menyembah Allah sejajar dengan perintah berbakti sama kedua orang tua. Ini kadang-kadang kan kagak Pak kita. Ya, ada anak sama orang tua marah Pak bertahun-tahun. Ya lebaran ini kagak datang, lebaran ono kagak datang, marah gedeg mamanya. Gara-gara bininya enggak akur sama mertuanya, umpamanya Pak ya. Orang ini ibadahnya sia-sia. Kenapa Pak? Karena perintah menyembah Allah dengan perintah wabil walidaini ihsana berderekan. Enggak akan pernah bahagia Pak. Orang yang kayak gitu tuh nggak akan pernah dapat surganya Allah, karena surga Allah ada di ridho orang tua. Ya, surganya Allah ada ridho orang tua. Makanya bagi kita yang masih punya orang tua masih hidup Pak ya, coba lihat ayat ini. Jangan pernah engkau sakiti orang tua kamu. Ya. Nah, berbakti Pak sama orang tua yang masih hidup, kata-katanya ihsana. Berbakti sama orang tua yang sudah mati juga ihsana. Ya.
Maka malam ini nih Pak, dalam rangka berbakti anak-anaknya kepada kedua orang tuanya. Bahkan Pak, bahkan nih, almarhumah Ibu Hajah Ipah, waktu lagi haul Pak, apa seksinya, beliau sudah berjanji Pak, kalau nanti ada rezeki, anak-anaknya, mantunya mau diapain tuh? Umroh bareng Pak, umroh bareng. Walaupun beliau sudah ngumrohkan tempo hari di sini ya. Ibadah haji, ibadah umrah itu perintah Allah Pak. Perintah Allah tuh. Wa adzin fin nasi ya'tuka rijalan min kulli dhamir. Itu kan ayat itu. Walillahi 'alan nasi hajjul bait, itu ayat itu. Jadi saya bilang tadi apa? Kalau orang melakukan ibadah perintah Allah yang langsung, berarti ibadah haji itu ibadah penting. Ibadah umrah ibadah penting. Kalau ibadahnya penting berarti pahalanya apa tuh? Besar. Jadi almarhumah ini Pak, Masya Allah ya, tempoh hari ngumrohin ada berapa tuh? 8 ya, 8 orang Pak. Itu pahalanya besar tuh. Bukan hanya yang umroh dapat pahala, tapi yang membiayai umroh pun dapat pahala. Makanya saya bilang tadi, kalau pengen husnul khotimah, ambil kegiatan atau amal soleh yang pahalanya apa tuh? Besar. Nah umroh itu Pak, pahalanya besar. Ya mudah-mudahan ini anak mantunya ya bisa menunaikan. Biar apa Pak? Almarhum Bapak Haji Nawar ya, sama almarhumah Bunda Haja Ipah ini Pak, di alam kubur tambah gembira, tambah senang. Karena begini Pak, anaknya berapa semua? 6. Kalau laki bini berarti kan 12. Ya. Kalau anaknya 12 Pak, satu orang Pak, semua badalin umroh. Kan umroh biasanya kalau saya itu 4 kali ya, sekali umroh 4 kali umroh. Umroh pertama buat dirinya yang umroh. Umroh kedua udah bisa buat badal nih. Umroh kedua badal buat almarhum Bapak Haji Nawar, 12 orang. Dapat kiriman pahala 12 tuh Pak. Umroh kedua dapat kiriman pahala badal umroh buat Ibu Hajah Ipah. Masya Allah Pak. Jadi sama aja Ibu Hajah Ipah itu 12 kali umroh. Kalau anak-anaknya bisa membadalkan apa tuh? Umroh untuk ayah ibunya. Dan ini pahalanya besar. Pahalanya besar. Ya. Makanya kata Nabi, al-umratu ilal umrati kafarah. Orang yang telah bisa melakukan ibadah umroh, umroh lagi, dosanya apa? Habis. Dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ya Pak Haji Pardi ya, selaku anak tertua, bismillah, wujudkan apa? Niat mulia. Ya almarhumah saya yakin Pak, niatnya aja Pak udah dapat pahala. Ya niatnya aja. Kan ada hadis Rasulullah Pak, niatnya seorang mukmin lebih baik daripada apa? Amalnya Pak. Belum ngerjain, almarhumah sudah dapat apa tuh? Pahala. Apalagi kalau diapain? Dikerjakan, dilaksanakan. Insya Allah mudah-mudahan Pak ya, kita doain. Ya, itu yang kedua, yang ketiga, yang terakhir Pak. Ya, supaya kita dapat amal soleh, apa Pak? Kalau kita pengen husnul khotimah, apa Pak? Kerjakan amal ibadah yang kalau kita kerjakan pahalanya ngalir. Ya, pahalanya ngalir. Ini almarhumah udah ngaso Pak, udah nggak ibadah. Jadi kalau ada orang malas sholat ya, malas ngaji, malas taklim, malas zakat, malas jariyah Pak, mati. Ngaso dah tuh. Ya. Almarhumah udah ngaso. Almarhumah udah nggak lagi ibadah. Almarhumah sudah tidak lagi beraktivitas dunia. Tapi bagaimana almarhumah yang ada di alam kubur setiap saat mendapatkan aliran pahala? Ya, cari pekerjaan yang kalau kita mati pahalanya tetap apa tuh? Ngalir. Apa tuh Pak? Infak jariyah. Makanya disebut amal jariyah. Pekerjaan yang pahalanya itu apa tuh? Ngalir. Boleh nanti keluarga ada rezeki ya, ada duit, ini bismillah nih,
saya nyumbang tanah wakaf sekian ratus meter atas nama almarhumah Ibu Hajah Ipah. Gitu Pak. Jadi Ibu Hajah Ipah Pak, yang ada di alam kubur, tenang dia. Ibarat kita nabung duit Pak, nabung duit 100 juta Pak ya, ngalir terus apa ya tuh? Bunganya bagi hasilnya Pak. Nah kita nih masih hidup Pak, terutama yang udah 50 ke atas, kira-kira dihitung-hitung, diraba-raba, termasuk nggak kita dari 3 itu? Ya, mati dalam keadaan beriman, selalu berdoa, minta ya dal jalali wal. Yang kedua, cari ibadah yang pahalanya spektakuler. Yang ketiga, cari ibadah yang pahalanya apa tuh? Ngalir. Makanya bismillah ya, besok ada rezeki, besok bayar kontrakan, besok bayar kontrakan, bismillah ini kontrakan ini buat kita wakafin tanah. Yang bisa ngalir itu Pak, satu nih Pak, kata Nabi apa? Man bana masjidan, orang yang bisa bangun masjid itu pahalanya ngalir. Bangun masjid itu Pak, masjid kan bangunan Pak, terserah dia mau bangun apanya. Mau dia beli tanahnya, bangunin masjid, orang lain yang bangun, tanahnya tanah kita, sama, dapat pahala mengalir. Pak Ustadz, saya mau ngasih kusennya aja dah, semua kusen masjid saya nanggung, sama. Saya mau nanggung keramiknya dah, sama. Saya mau nanggung apa tuh Pak? Jet pumpnya, sama. Itu namanya orang yang man bana masjidan. Orang yang bisa bangun masjid, itulah yang pahalanya apa tuh? Mengalir. Yang kedua, man warasa mushafan, orang yang bisa mewariskan Al-Quran. Jadi wakaf Al-Quran itu Pak, itu pahalanya apa tuh? Ngalir. Makanya saya kalau bawa jamaah itu Pak, saya selanjurkan pada jamaah itu, Bu, Bapak, ayo wakaf Quran di Masjidil Haram. Satu Quran kita beli, kita taruh di rak Masjidil Haram, dibaca Quran yang kita wakafkan, jutaan manusia, sebanyak itu pahalanya ngalir sama yang wakaf. Jangan orang kita Pak sebaliknya, masuk masjid ada Quran bagus diapain? Ambil Pak. Kayak kemarin hari tanggal 1 Oktober Pak, saya bawa jamaah ta'lim saya, bukan jamaah ta'lim saya, bukan, ke Masjid Al-Jabar sono, 4 bus saya bawa. Ya, pas nyampe sono, pas nyampe sholat asar, nyampe sholat asar ya, sebelum sholat itu DKM-nya ngumumin, Bapak Ibu, di rak Masjid Al-Jabarin sudah ada Quran-Quran, silahkan dibaca, tapi tidak boleh dibawa keluar, apalagi dibawa pulang. Kenapa Pak? Karena DKM Al-Jabar itu Pak, sebelumnya sampai hilang 70.000 eksemplar Quran wakaf. Habis orang kalau datang dilihat cakep ini Pak ya, dibawa sama dia itu orang. Nah, nauzubillah tuh Pak. Ya, jangan sampai nyolong. Kalau ada Pak, hidup kita nih Pak, hidup kita yang 24 jam itu sampai hari ini Pak ya, ada aja Pak, kecil-kecil sebutir 2 butir bawang, cabe atau jengkol Pak, boleh nyolong. Kita makan, masuk dalam perut kita, itu yang menyebabkan doa kita, ibadah kita nggak sampai ke Allah, tertolak. Tahan gitu Pak, tahan, tertolak. Kenapa? Karena ada makanan yang haram masuk dalam perut kita. Kadang-kadang orang kita biasa tuh Pak, ya, ambil Quran di masjid biasa dianggap ada yang padahal yang diambil apa? Quran. Emang kalau nyolong duit doang Pak ya? Ya nyolong macam-macam, ada nyolong Quran, ada nyolong sendal. Apalagi kalau masuk masjid, ya kan, sholat Jumat, pergi pakai sendal yang apa? Jelek, pulang bawa sendal yang apa? Bagus gitu ya. Itu ibadahnya Pak tertolak. Nih kadang saya heran Pak, apa ilmunya yang kagak sampai sama orang itu, apa yang orangnya bedeb gitu ya, sama hidayah rasanya berat untuk masuk. Ya, kalau dia tahu Pak, ibadah kita, sholat kita, sedekah kita, infak kita ini ditolak Allah kalau dalam perut kita ada yang haram, walaupun hanya sebutir jengkol Pak, atau sebutir cabai. Maka saya kalau ceramah sama ibu-ibu, awas hati-hati kalau lagi belanja. Ya, cabai main kantongin baik. Bang, tambahin bang. Orang yang kagak nambahin, yang masukin aja ke tas dia, plastik dia tuh, hati-hati tuh. Anak kita makan, suami makan, dari hasil apa tuh? Nyolong.
maka ibadah dan doa kita diapain? Ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Oleh karena itu insya Allah Pak ya, mudah-mudahan Pak, keluarga besar almarhum ya, anak mantunya ini bisa kalau yang pertama tadi Pak, kita bersaksi bahwa almarhum juga mati dalam keadaan beragama Islam dan beriman Pak ya. Nah yang kedua ini melakukan ibadah yang pahalanya besar, yaitu melaksanakan ibadah umrah salah satunya. Yang ketiga, cari supaya almarhum bisa mendapatkan aliran apa tuh? Pahala. Kalau bisa apa yang awet. Yang awet itu kayak wakaf masjid tuh, awet tuh. Ya. Kan awetnya itu Pak, nggak mungkin Pak masjid sampai dibongkar, dipindahin ya. Apa tuh habis gitu, masa berlakunya habis, nggak ada. Kalau Quran makan ada, kalau robek ya dibuang, dibakar ya. Tapi kalau kita wakafnya masjid, wakafnya majelis taklim, wakafnya buat sekolahan, wakafnya rumah yatim, insya Allah itu akan menjadi pahala yang terus apa? Mengalir. Apalagi almarhumah ini Pak, bukan orang nggak ada, beliau adalah orang yang sangat beradab. Maka insya Allah mudah-mudahan ya, kita pengen anak mantunya pengen Pak, almarhumah husnul khotimah, suaminya juga husnul, di tempat transit istirahatnya juga Allah jadikan raudhah min riyadil jannah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih para bapak dan ibu, hadirin dan hadirat sekalian. Dan mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ditemui ada sikap kata-kata saya yang kurang berkenan. Yang benar hanya Allah Subhanahu wa ta'ala, yang salah hanya ada dalam diri kita ya, diri manusia. Karena manusia tempat salah dan dosa apa ya. Sebaik-baik orang yang berdosa adalah melakukan taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih, hadanallahu wa ikum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.